Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara, channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Kembali saya mengajak teman-teman semua untuk melihat perkembangan terkini di sekitar kawasan ibu kota Nusantara. Baik teman-teman, kali ini saya sedang berada di kawasan ibu kota Nusantara dan saya ingin mengajak teman-teman untuk berkeliling melihat proyek-proyek yang ada di sekitar kawasan ibu kota Nusantara. Dan saat ini teman-teman, menjelang pagi hari di kawasan ibu kota Nusantara, lampu-lampu yang ada di sekitar sini belum dimatikan ya, menambah kecantikan pada area kawasan ibu kota Nusantara. Dan di bawah ini teman-teman adalah proyek pembangunan dari rumah tapak jabatan menteri atau rumah-rumah dinas yang diperuntukkan bagi para menteri yang akan bertempat tinggal di ibu kota Nusantara. Dan jumlah dari rumah tapak jabatan menteri ini berjumlah 36 unit rumah yang terbagi di atas dua persil, yaitu persil 105 dan persil 104. Yang teman-teman lihat adalah persil 104 ya teman-teman. Dan di area persil 104 ini, di depan rumah para menteri ini akan terdapat embung ya teman-teman, yang nantinya akan memerindah dari kawasan rumah tapak jabatan menteri. Rumah tapak jabatan menteri ini teman-teman terdiri dari dua lantai, yang mana area satu merupakan area kedinasan dan lantai dua merupakan area privasi ya, atau area keluarga. Lalu dari 36 unit rumah tapak jabatan menteri ini teman-teman, sudah ada 2 unit yang jadi 100% dan siap digunakan di bulan Juli nanti. Baik teman-teman, kita bergeser dan kita akan melihat lokasi pembangunan dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kementerian Kesehatan. Dan tepat di depan kita ini adalah lokasinya ya teman-teman, yang terdapat 2 tower crane. Jadi rumah sakit Kementerian Kesehatan ini merupakan rumah sakit yang akan difokuskan untuk memberikan pelayanan stroke dan jantung ya teman-teman. Lalu rumah sakit Kementerian Kesehatan ini merupakan rumah sakit keempat yang dibangun di ibu kota Nusantara setelah Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan Rumah Sakit Mayapada. Pembangunan rumah sakit ini ditargetkan selesai dan mulai dapat digunakan pada Juli 2024. Rumah sakit ini juga nantinya teman-teman akan memiliki dokter umum sebanyak 30 orang dan dokter spesialis sebanyak 20 orang. Dan rumah sakit ini dibangun dengan nilai proyek sebesar 550 miliar rupiah atau lebih dari setengah triliun rupiah. Dan nantinya rumah sakit ini akan memiliki 20 lantai dengan fasilitas 250 tempat tidur. Baik teman-teman, kita bergeser lagi dan kali ini kita akan melihat progres pembangunan dari gedung-gedung ya, atau tower-tower dari kementerian-kementerian yang ada di kawasan ibu kota Nusantara. Jadi teman-teman, di kawasan ini terdapat 4 kawasan Kemenko, dan dalam satu Kemenko terdapat 4 gedung atau 4 tower. Jadi sebagai informasi teman-teman, menurut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Bapak Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan, kantor Kemenko ini dirancang 16 tower, jadi sebanyak 14 tower diantaranya akan dituntaskan pembangunannya pada Juli hingga Agustus 2024. Menurut Bapak Danis teman-teman, perkembangan pembangunan keempat kantor Kemenko ini rata-rata mencapai lebih dari 50%. Penggabungan kantor antar kementerian tersebut dilakukan guna menciptakan kebiasaan birokrasi baru dan jalur koordinasi yang lebih baik ke depan. Adapun 4 kantor Kemenko dirancang untuk dapat menampung 8 kementerian pada tahap awal pemindahan ASN ke ibu kota Nusantara. Rinciannya, masing-masing kantor Kemenko memiliki 4 tower dan setiap satu tower dihuni oleh 2 kementerian. Jadi dalam satu kompleks Kemenko terdapat 8 kementerian. Dan di sisi kanan ini adalah teman-teman adalah kantor Kemenko 1 atau Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang digarap PT Wijaya Karya Bangunan Gedung atau WG dengan nilai kontrak sebesar 745 miliar rupiah.
Lalu di bawah ini teman-teman adalah kantor Kemenko 3 dan kantor Kemenko 4 yang digarap oleh PT Waskita Karya dengan nilai kontrak ya untuk Kemenko 3 sebesar 789 miliar rupiah. Sementara kantor Kemenko 4 senilai 735 miliar rupiah. Dan Kemenko 2 ya teman-teman yang tidak sempat terlihat tadi adalah Kemenko Bidang Perekonomian yang digarap oleh PT Hutama Karya dengan nilai kontrak senilai 766 miliar rupiah. Dengan demikian teman-teman, total nilai konstruksi dari 4 proyek kantor Kemenko di Ibu Kota Nusantara ini mencapai angka 3,35 triliun rupiah. Dan kita bergeser lagi teman-teman, kali ini kita akan melihat lokasi pembangunan dari rumah susun untuk para ASN yang akan bertempat tinggal di Ibu Kota Nusantara. Jadi sebagai informasi teman-teman, untuk kloter pertama pemindahan pada bulan Juli 2024 nanti, Kemenpan RB mengusulkan kepada Kementerian Keuangan terkait kemungkinan pegawai ASN untuk diberikan insentif berupa tunjangan pionir. Hal ini sebagai bentuk apresiasi bagi pegawai ASN, mengingat pada tahap awal pemindahan Ibu Kota Nusantara belum tersedia dukungan infrastruktur dan kebutuhan pokok selengkap di Jakarta. Dan tepat di sisi kanan kita ini teman-teman adalah pembangunan rumah susun ASN 1. Lalu di sisi kiri ini teman-teman, lokasi pembangunan dari rumah susun ASN 4 yang konstruksinya dikerjakan oleh PT Abi Praya. Total keseluruhan dari rumah susun ASN ini teman-teman berjumlah 47 tower yang rinciannya terdiri dari 31 tower ini untuk ASN, lalu 9 tower untuk pasukan pengamanan presiden, dan 7 tower digunakan untuk pasukan atau personel Polri dan BIN ya teman-teman. Baik teman-teman, kita bergeser kembali, kita akan melihat lokasi pembangunan untuk rumah tapak jabatan menteri. Jika di awal video tadi kita melihat pembangunan rumah tapak jabatan menteri di Persil 104, kali ini kita akan melihat pembangunannya di Persil 105. Di lokasi ini teman-teman sudah terdapat 2 unit rumah yang jadi 100% dan siap dihuni pada bulan Juli 2024 nanti. Dan infonya Bapak Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono akan pindah duluan ya ke Ibu Kota Nusantara, dan kemungkinan akan menempati salah satu dari 2 unit rumah ini yang sudah jadi 100% ya. Nah di depan ini teman-teman adalah 2 unit rumah tersebut yang lampunya sudah menyala nih teman-teman. Jadi 2 unit rumah ini sudah jadi 100% dan lengkap ya, dari sisi fasilitasnya juga sudah lengkap. Jadi para menteri tinggal membawa pakaian saja teman-teman, karena dari sisi fasilitas maupun peralatan sudah dilengkapi ya dengan cukup lengkap di rumah ini. Baik teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Terus dukung channel Warga Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya, dan saya ucapkan salam Nusantara.